Oke guys, jadi gue di sini pengen voting di buat Game Awards nanti. Gue baru sempat voting sekarang, soalnya dari kemarin gue sibuk aja. Oke, pertama di Best Esport Team gue bakal pilih NRG karena gue suka banget NRG. Walaupun gue di Valorant sebenarnya gue dukung PRX. Cuman ya udah adanya NRG juga deserve kok. Best Esport Atlet, gua bingung mau pilih apa sebenarnya karena nggak ada Faker. Kalau ada Faker udah jelas gua bakal pilih Faker. Cuman di sini gua bakal Indopret aja ya. Jason Susanto, you must win this bro. Lanjut Best Esport Game, gua cuman main 2 game, Valorant sama ML. Cuman gua lebih suka di Valorant soalnya lebih kompetitif aja. ML tuh gampang. Untuk Content Creator of the Year gue cuma nonton 2, gue gak nonton Kaedrel, gak nonton Sakura Miko, gak nonton Berpinat. Gue cuma nonton 2 ini dan akhirnya Kaizenat masuk, akhirnya Most Critical masuk. Cuman untuk tahun ini gue bakal pilih Most Critical. Alasannya karena gue lebih suka aja. Untuk Most Anticipated Game, gue gak bakal pilih GTA karena gue udah gak excited lagi, udah biasa aja anjir. GTA rilis ya udah. Dan di sini gue lebih excited sama The Witcher 4. Bener-bener excited gue pengen banget maininnya. The Witcher 3 tuh bagus, gue pengen banget mainin The Witcher 4. Untuk best adaptation gue cuma nonton 3 dan ini film sampah menurut gue. Devil May Cry juga ya nggak sewah itu, dan Splinter Cell lumayan bagus dan ya udah Splinter Cell bakal gue pilih. Lanjut best multiplayer, gue bingung di antara Elden Ring atau Split Fiction. Gue mainin kok semua, cuman gue kurang suka Battlefield secara multiplayernya. Ark Rider juga sebenarnya gue nyoba bentar sih, jadi gue nggak bisa nilai banyak. Elden Ring gue udah main di PS, gak beli gue tapi. Split Fiction ya sama aja, gue rentangan PS, tapi gue lebih suka sama Split Fiction karena menurut gue lebih unik aja gamenya. Lalu di Sport Racing, sebenarnya ada 2 game yang bener-bener bagus di Sport Racing ini, yaitu Rematch sama Sonic Racing Crossfire Racing kok Racing. Tapi di sini gue bakal pilih Rematch walaupun gamenya sekarang udah sepi. Gue kemarin matchmaking 8 menit, tapi patut diakui kalau sistemnya bagus, sistem gameplaynya bagus banget. Jadi gue bakal pilih Rematch. Previous lagi gue best sim strategi, gue bakal pilih The Alters karena satu-satunya yang gue mainin dan itu gamenya bagus guys. Best family udah jelas gak sih, udah masuk GOTY juga. Best fighting gue nggak tahu mau milih apa, jadi gue bakal pilih itu XKO karena ini doang yang gue tahu. Gue tahu sebenarnya kalau, tapi nggak pernah literally lihat orang main, jadi udah ini aja tuh XKO. Untuk best RPG gue bukan bingung, lebih ke bimbang sih, sama aja ya, di antara Clair Obscur atau Kingdom Come Deliverance 2. Secara RPG menurut gue emang lebih bagus Kingdom Come Deliverance 2, cuman Clair Obscur menurut gue bagus juga. Tapi ini ya, for best game design for this player character customization, secara customization Clair Obscur menang, tapi including massively multiplayer experience gak ada sih 2 ini. Jadi gue bakal pilih Clair Obscur karena lebih customization aja. Lanjut best action adventure, gue di sini bakal pilih Ghost of Yotei karena buat gue action adventure-nya lebih kerasa di Ghost of Yotei. Karena guys, Ghost of Yotei sama Ghost of Tsushima itu sebeda itu guys, jadi bener-bener lebih fun. Sedangkan Hollow Knight Silksong menurut gua gak jauh beda sama Hollow Knight 1, Hollow Knight yang biasa itu. Lanjut best action game, secara action ya, secara fokus primarily on combat, gua di sini bakal pilih Doom Dark Age. Kenapa? Karena gue lebih suka cara sama combatnya aja. Hades 2 tuh combatnya sebenarnya lebih bagus dari Hades 1, cuman gue kayak lebih suka Hades 1 aja. Best VR AR, gue nggak punya VR jadi gue nggak bakal pilih. Best mobile game, di sini gue bakal pilih Wuthering Waves. Karena apa? Karena gue mainnya cuman itu. Gue nggak main Uma Musume, nggak main Sonic Rumble, nggak main Destiny Racing. Tapi gue main Persona 5X dan Phantom X. Tapi gue kurang suka aja. Bukan kurang suka, kurang serk, sama aja. Lalu lanjut debut indie game, guys. Ini 4 game semuanya bagus. Ini cerita bagus, ini gameplaynya bener-bener puzzling banget. Tapi sayang banget mereka bertiga ketemunya sama
ini. Oh ya, sebenarnya ada satu lagi ya yang siapa? Megabong, cuman Megabong mengundurkan diri. Jadi ya cuman ada 4 game ini. Lalu di best independent game, best indie game. Sayang banget lagi, ini semua gamenya bagus. Hollow Knight yang ditanya, Hades 2 rating tertinggi di Metacritic. Blueprints udah gue bilang tadi, Balpit lo bagus tapi enggak ya gitu. Absolum bagus juga, tapi sayang banget mereka saingannya ini. Lalu best community support. Game yang masih gue mainin tuh cuma No Man's Sky sama Helldivers sama Baldur's Gate. Cuman menurut gue yang menang No Man's Sky. Karena community support di No Man's Sky gue kerasa banget, ramah banget. Walaupun gue tahu Helldivers juga ramah. Untuk Baldur's Gate gue nggak mainin multiplayernya, jadi gue nggak tahu. Untuk best ongoing game sama, gue bakal pilih No Man's Sky. Karena menurut gue gue bakal pilih Helldivers dulu nih. Karena sebagai ongoing game yang punya kontennya diupdate terus yang paling bagus tuh ya Helldivers. Games for Impact, gue nggak mainin semua, gue belum main. Ini udah gue download, belum gue mainin. Tapi di sini gue bakal pilih Death Pelot 2. Karena apa? Ceritanya bagus, Games for Impact, pro social meaning of message, dan ini menurut gue pesannya bagus. Innovation in accessibility, gue sebenarnya gak terlalu paham sama ya ini, cuman setanggap gue itu yang ada fitur yang ramah pemain baru, dan menurut gue ya eSport FC ramah banget sama pemain baru guys. Best performance, gila, Expedition 33 bantai TGA anjir, Clear Obscure. Dan di sini gue bakal pilih Carly Cox karena gue suka banget sama voice actingnya Gustav. Walaupun jatahnya bentar, tapi menurut gue wah keren cuy. First sama After keren. Untuk besok audio design gue bakal pilih Battlefield 6 karena audio design tuh secara audio design ya, bukan secara soundtrack. Jadi ya Battlefield 6 tuh bagus banget audio desainnya guys. Untuk best score musik jelas. Lalu lanjut best art direction, jelas banget. Kalian gue gak perlu jelasin, kalian nonton aja gameplay orang. Best naratif, secara naratif gue cuman ada 2 ini, gue nggak main ini masih. Secara bagus 2 ini, cuman gue lebih suka, gue nangis guys main Expedition 33 karena menurut gue lebih menyentuh aja ceritanya. So ya, best game direction, sebenarnya 3 game ini best game direction karena direksi dari 3 game ini menurut gue unik, bagus juga. Tapi gue kayaknya bakal pilih Clear Obscure. Lanjut Game of the Year, itu Game of the Year gue bakal jelasin satu-satu. Pertama, Kingdom Come Deliverance 2. Kingdom Come Deliverance 2 udah gue sebutin di rilis gue yang kemarin, edition gue yang kemarin. Kalau Kingdom Come Deliverance itu game yang fantastis secara gameplay dan combatnya. Bener-bener fantastis guys, seseru itu. Cuman secara naratif atau secara lainnya tuh biasa aja. RPG-nya juga nggak sekompleks Clear Obscure. Lalu Hollow Knight Silksong, gue nggak terlalu impress karena menurut gue sama aja kayak Hollow Knight 1. So ya, lanjut Hades 2, game dengan rating tertinggi di Metacritic. Yang anehnya gue kurang serak, gue lebih suka Hades pertama. Mungkin bias ya sebenarnya. So ya lanjut, dan King Kong Bonanza, literally Astrobotnya tahun ini. Tapi ya nggak akan menang karena ada Expedition 33, dan menurut gue ini top 2 sih, top 2 di 6 game ini. Lalu lanjut di Death Stranding 2 on the Beach, game yang walking simulator banyak orang bilang, tapi menurut gue nggak walking simulator banget sih. Fightingnya keren kok, bener-bener keren, kayak unik gitu. Tapi ya udah, Clear Obscure ini Game of the Year gue karena gamenya itu bener-bener sempurna guys. Gue udah bikin reviewnya kan ya, saya tonton aja. Tunggu kurang apa? Oh ya, Games for Impact gue belum pilih ya. Best Battle gue Best Pelote. So ya itu mungkin ya vote card gue yang bakal gue itu aja ya.
udah, merci.